Action. Kayon buyut hilang! Kayon buyut hilang! Kayon buyut hilang. Apakah ada yang melihat orang lewat kemari? Astaga, mengapa aku menjadi pelupa? Padahal di sini tidak ada siapa-siapa, hanya sunyi dan sepi. Malam bencana bagi desa Semara. Kayon buyut hilang. Padahal kayon tersebut adalah peninggalan dari dalam Panji Mas yang telah meninggal di desa Semara. Kira-kira siapa pencurinya? Pesta Kledek Balai Desa. Ya, aku curiga pada Kledek yang berbaju merah. Dia senang pelarak-pelirik kewak Barjan, penunggu kebuyutan Semara yang menyimpan kayon buyut di dalam ruangan Cipluk Manik. Pesta berakhir pagi hari. Semua orang teler. Wak Barjan pulang ke kebuyutan dengan mabuk. Aku hanya tetap bantu membuatkan makanan dan minuman bagi pengunjung desa kebuyutan. Aku biasa dipanggil Pak Kacar ketika semua orang berteriak, kayon buyut hilang! Kayon buyut hilang! Aku merasa terpanggil. Aku harus mencarinya. Tapi kemana? Siapa pencurinya? Kledek berbaju merah? Itu hanya dugaanku saja. Aku gak sempat tanya Wak Barjan. Yang kulihat, dia hanya terkapar tak sadarkan diri di dekat pintu ruang Cipluk Manik. Tapi dia pernah bilang begini padaku. Hei, Pak Kacal. Ya, Wak. Kamu pernah dengar lakon Rabatama? Pernah, Wak. Lakon Rabatama menjadi penting karena kamu suka Hanoman, bukan? Aku mengangguk. Ya, aku suka tokoh Hanoman. Meski dia kesatria monyet, tapi hati dia mulia dan penuh bakti pada kebenaran. Perjuangan Rama sia-sia tanpa Hanoman. Aku Pak Kacar sekarang menjadi Hanoman, mencari tabak rayon. Astaga, aku sampai lupa kalau aku suka membawa golok cepot. Golok sinong-nong namanya. Aku harus mencari pohon pisang lalu ku tebas untuk menjadi tabak rayon. Tapi di mana aku mencari kebun pisang? Aku ingat kebun pisang Maksaton. Itu dia kebun pisang Maksaton. Ini lebar-lebar. Lalu aku menebasnya. 1, 2, 3. Aku terus menebasnya sampai tak terasa sudah terkumpul banyak. Lalu aku menyusunnya untuk pergi ke Pulau Cemani yang berkabut, yang kemungkinan besar pencurinya bersembunyi di sana. Kamu Bajul, mau apa kamu menghalangku? Wish, ayo pergi sana. Aku bukan si bontot gendut, anaknya Pak Gabrik. Aku Pak Kacar. Nih, golok cepot. Astaga, Baju tidak takut golok. Tiba-tiba ia menyerangku. Aku terpaksa berkerumun terguling-guling dan terjatuh danau. Dan aku memanggil nama emakku. Pak, tolong jaga. Tiba-tiba Bajul menghilang dan tampak di hadapanku seorang jagabaya desa, Kang Semedi yang berkumis bablang, badannya tinggi besar dan alisnya lebat.
Berkajar, kamu pemberani. Ayo, aku bantu menyusun tabak kayu ini. Kamu mau bantu aku? Ayo, kita bantu sama-sama. Kami menyanyikan lagu kau sebagai penyemangat. Ping prekete koyo tabak lancar. Ping prekete koyo tabak lancar. Kamu saja. Mau apa kamu menghalangku? Wish, ayo pergi sana. Jangan khawatir, aku Semedi akan kucekik Kang Semedi bergumul dengan perasaan tersebut. Kang Semedi terlilit seperti Bima bertarung bersama naga Banda. Kang Semedi kalah tenaga. Aku berteriak sambil melempar golok cepot. Kang Semedi, ini golokku. Kang Semedi menangkap, lalu menebas ular tersebut. Cak, cak. Lalu ular tersebut berubah menjadi Sarwitri yang biasa menjadi calon wadon. Kamu itu, kamu mau membantu aku? Ayo bantu aku membuat tabak rayon. Kami bertiga memulai perjalanan kami menuju Pulau Cemani. Widi pun menembak. Urip iku kudu koyo semut, harus bebarengan. Akhirnya kami sampai ke Pulau Cemani. Kang Semedi dengan cekatan membuat obor. Obor dinyalakan dengan 2 batu yang digesekkan. Obor pun memantik kayu kering dan obor-obor kami jadi. 3 obor menerangi sekitar. Aku berjalan paling depan karena aku yang ditugaskan untuk menangkap pencuri kayu buyut. Kami berjalan perlahan. Dan tiba-tiba ada cahaya yang seperti api unggun. Kami pun menghadap-hadap dan mematikan obor-obor kami. Lalu di belakang kami ada sesosok pria yang badannya tinggi besar, berambut gondrong dan wajahnya seram. Aku mengira-ngira, adakah pria seperti ini dipertunjukkan Ronggeng Ketuk minggu lalu? Kurasa tidak ada. Kang Semedi lalu tanya padaku, "Bentak pengajar, apakah kamu kenal dia?" Aku menggeleng-gelengkan kepalaku. Kang Semedi kenal. Kang Semedi juga menggelengkan kepalanya. "Kamu Witri?" Dia mengangguk dan menuliskan sebuah nama. Lalu aku baca, Sadagora. Kang Semedi kaget. Lalu dia berbisik padaku, "Aku tahu dia siapa. Dia adalah tamu yang datang bersama wak-wak kubu desa sebelah, Desa Badul." Desa Badul. Tiba-tiba dia bicara, suaranya berat. "Jangan rodang-rantuk di sana. Mari berhibur, berdiapi ukun bersamaku." Kami kaget bukan main. Dia tahu kami ada. Wah, ilmu apa yang dia punya? Kami pun menghampirinya dengan perasaan masing-masing dan berhati-hati. Kami duduk mengitari api unggun. Dia memandangi kami dengan perasaan yang senang dan tidak takut sama sekali. Muka dia keras, jenggot dia lebih bawang dari Kang Semedi. Lalu dia terbang. Kalian sungguh berani datang ke Pulau Cemani yang dianggap orang berbahaya dan tidak ada satupun yang datang. Kami berani karena kamu yang telah mencuri kain baiknya. Bagus, jangan wadon. Kalian tahu kenapa kain buyut ada yang mencuri? Aku tidak tahu.
Dan mengapa harus dicuri? Kenapa tidak diagumi dan dipandang saja seperti selama ini? Padahal orang-orang sangat kagum pada kayon buyut, tak terkecuali orang dari luar desa Semara. Karena itu aku curi. Jadi benar kamu yang mencuri kayon buyut? Aku mencuri kayon buyut karena selama ini hanya dipandang dan diagumi saja. Tidak seperti dulu saat dalam Panjimas masih hidup. Dia memaknai kayon buyut. Dia memaknai kayon buyut tersebut dengan nilai-nilai budi luhur. Buka kayon dengan indah, menampilkan lakon dengan beragam manusia dan seisinya. Pada intinya ada yang jahat dan ada yang baik dan ada juga yang munafik. Pada akhirnya kayon ditajam mata. Semua orang pulang dengan senang. Cak Awon memandikan kebo-kebonya dengan senang. Petani dan Butani mengolah sawahnya dengan tenang. Pedagang berdagang di pasar dengan senang. Semuanya senang. Bukan begitu? Wah, kami terpukau dengan omongan Sadagora. Lalu dia melanjutkan bicaranya. Dalang Panjimas meninggal dunia. Wayangnya bukan diwariskan kepada pewarisnya, malah dijual lalu uangnya dibagi-bagikan. Untung ada Bok Tambi, seorang pembuat jamu. Dia menikah dengan Kajan lalu menawar kayon milik dalang Panjimas di telengkuk barang antik. Lalu Bok Tambi menukarkannya di dalam teko tersebut dan dia membuat cumbuk manik di dalam komplek Pabuyutan Semarang. Dia juga anak juru kunci Pabuyutan, Mbak Lugawa namanya. Saat itu kayon tersebut dijuluki dengan kayon buyut. Wah, dia tahu betul sejarah kayon buyut. Jadi kalau aku curi kayon buyut untuk menyadarkan orang-orang desa Semana tentang makna arti kayon. Sekarang aku akan menjelaskan isi dari kayon. Gapura yang diapit dua batu yang membawa gada, pedang, dan tameng. Ini bagus bukan? Ini artinya apa? Bukan sekedar untuk nakut-nakuti, tapi menunjukkan bahwa Gapura harus dijaga. Karena pintu menuju surga dijaga oleh pedang, gada, dan tameng yang menunjukkan simbol tekad yang kuat. Kuat seperti tameng, kuat seperti pedang, dan kuat seperti gada. Pohon-pohon yang rindang dan bercabang seperti perjalanan hidup manusia, dan pohon-pohon yang bertumpuk seperti sejarah, karena sejarah juga bertumpuk menjadi satu. Jika ingin dipisah menjadi lebih banyak, pohon yang besar di bawahnya mengalir air di dalam kolam dan ikan-ikannya senang dan bahagia. Air menunjukkan kehidupan dan ikan-ikan adalah isi di dalamnya. Dan pohon dan pegunungan, pohon-pohon yang mengikuti naik turunnya gunung. Dan hewan-hewan ciptaan Tuhan. Ada harimau, ada banteng, dan ada monyet. Tuhan menciptakan bukan hanya saja manusia, tapi hewan yang harus dijaga dan dilindungi.
Pada akhirnya sampailah pada penghujung, yaitu pupus. Wah, kami melongo, tidak bisa apa-apa. Sadagora tahu semua tentang Kayon Buyut. Kami bertiga saling pandang. Cuma satu pertanyaan kami. Siapa Sadagora itu? Basah! Dasar bocah geduk, gua habis nonton wayang bukannya sembahyang malah kesiangan. Itu Abarjan sudah menunggu di makam. Ayo, kamu siap-siap. Hanya mimpi. Mimpi apa aku? Ada Kang Semedi, ada Sawiri, dan ada Sadagora. Mimpi yang buruk. Aku harus tanyakan ke Wak Bajan. Aku akan pergi ke kebuyutan, menemui Wak Bajan, kuncen kebuyutan. Aku berjalan ke sana. Aku melihat Wak Bajan sedang menyapu menggunakan sapu yang biasa aku gunakan. Lalu aku menghampirinya. Wak, aku minta maaf, Wak. Sudah, biar aku saja. Aku lalu menyapu dan mengambil daun kamboja yang jatuh. Setelah selesai aku menggunakan pekerjaanku, aku menghampiri Wak Bajan. Dia sedang membuka lawan cipluk manik. Ini kamu angin-anginkan Kayon Buyut. Baik, Wak. Wah, kayon yang indah. Aku akan menangkapkannya di sini. Wah, benar yang diucapkan Sadagora. Sekarang menjadi kenyataan. Kamu memandangi Kayon seperti tidak tahu saja. Iya, Wak. Aku mimpi semalam aku masuk ke dalam Pulau Cemani dan di situ aku ditemani oleh Kang Semedi, Sawiri dan juga ada Sadagora, Wak. Apakah Wak kenal dengan Sadagora? Sadagora? Iya, Wak. Aku bangun kesiangan gara-gara habis nonton wayang di desa sebelah, Wak. Lalu aku bertemu dengan Sadagora. Dia nama lain dari Dalang Panjimas. Dia disebut Sadagora karena Sada artinya suara dan Gora artinya pemikat. Kamu beruntung karena kamu akan menjadi pemungut. Wah, yang benar, Wak. Lihat saja 2 hari yang akan datang. Akhirnya pembuyut datang dengan hikmah, ramai dan suasana pun senang. Dan aku 2 hari kemudian dipanggil ke kecamatan menjadi pelopor, menjadi anak muda pelopor. Dan kita pun tamat.